Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Wa 'an Ibni Umar radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila man jarrah thawbahu khuyala'a. Muttafaqun alaih. Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret bajunya sambil dia dalam keadaan sombong. Baik, jadi ini hadisnya, la yanzurullahu ila man jarrah thawbahu khuyala. Secara sepintas artinya, secara tekstual, Allah tidak melihat kepada orang yang menyeret bajunya karena dia itu merasa sombong. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari konteks hadis ini. Yang pertama di sini adalah kata-kata la yanzurullah. Allah tidak akan melihat. Apa yang dimaksud dengan Allah tidak akan melihat? Apakah berarti Allah memalingkan wajahnya, atau kemudian Allah tidak melihat seperti kita tidak melihat teman kita, atau bagaimana? Tidak seperti itu. Jadi menurut para ulama, yang dimaksud Allah tidak melihat ini adalah la yarhamullahu. Allah tidak akan merahmati orang tersebut. Allah tidak akan memberikan rahmatnya kepada orang yang melakukan hal tersebut, yaitu jarrah thawbahu khuyala, menyeret. Nah, kemudian di sini kata-kata jarrah thawbahu, menyeret bajunya. Yang dimaksud menyeret baju ini, apakah bajunya itu ditarik begitu dengan tangannya? Bukan ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah bajunya itu, atau kalau pria mungkin sarungnya, atau bisa celananya, kalau wanita bisa roknya begitu. Itu diseret, artinya bajunya itu sangat, kalau bahasa Maduranya ngiber ya. Ngiber. Kalau bahasa Indonesianya apa? Intinya bajunya itu sampai menyentuh ke tanah, lalu diseret. Karena saking panjangnya bajunya ya, atau celananya, atau mungkin roknya, sarungnya itu sampai menyentuh ke tanah. Lah itu kemudian diseret di tanah. Itu maksudnya jarrah thawbahu. Lah, jadi dalam hadis ini tidak boleh ya. Allah, artinya Allah tidak akan memberikan rahmat kepada orang yang melakukan hal demikian. Bajunya itu panjang ya, ke bawah sampai diseret di tanah. Tapi ada qaid di sini, ada batasan, yaitu khuyala. Melakukan demikian itu khuyala karena dia itu sombong. Dia melakukan semacam itu karena takabur. Jadi karena dia memiliki mungkin harta atau semacamnya, kemudian bajunya dilebih-lebihkan, kemudian diseret sampai ya, kalau kata orang Maduranya poe tanah begitu, sampai menyapu tanah. Lah itu kalau dilakukan dalam keadaan sombong, maka ini tidak boleh. Artinya di sini haram untuk dilakukan. Haram untuk dilakukan. Baik. Lah, tapi bagaimana kalau kemudian melakukan yang demikian bukan karena sombong misalnya? Karena di sini ada kata-kata khuyala. Lah, kalau dia itu bajunya sampai ke bawah, sampai menyentuh tanah, lalu dia berjalan diseret, tapi dia melakukan demikian bukan karena sombong, tapi karena alasan-alasan yang lain misalnya.
Karena mungkin ada wanita tidak ingin auratnya dilihat, misal mungkin ada begitu. Maka menurut Imam Nawawi dan yang lain, kalau bukan karena unsur kesombongan, maka melakukan demikian ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Oke. Lalu seperti apa yang baik? Lalu seperti apa yang baik menurut ajaran kita, ajaran agama Islam? Lah, yang baik potongan baju itu adalah di atas mata kaki. Ya, jadi yang baik adalah sampai di atas mata kaki, jangan sampai ke bawah dari mata kaki. Ini ukuran yang ideal untuk kita kenakan. Nah, dan itu juga ada dalilnya, ada dalil hadisnya yang menceritakan tentang Sayyidina Ali waktu itu. Jadi yang baik adalah di atas mata kaki, atau sebagian ulama ada yang mengatakan nisfu sakin, separuh betis. Tapi kalau terlalu ke atas juga mungkin kelihatannya kurang bagus ya. Jadi kalau saya memahami ya di atas mata kaki seperti itu. Nah, tidak harus kemudian sampai agak tinggi, karena kalau terlalu tinggi juga khawatir lututnya nanti terlihat. Nah, kalau laki-laki kan lutut ya juga aurat, batasan aurat kan begitu. Apalagi kalau perempuan, kalau sampai di betisnya kan. Nah, kalau kita Imam Syafi'i kan tentunya kalau madhab Syafi'i kan seluruh anggota tubuh wanita ini kan aurat. Maka tidak boleh kalau wanita betisnya terlihat. Nah, itu kan juga bisa menjadikan fitnah kalau orang yang ini ya, yang syahwatnya agak tinggi itu kadang melihat betisnya perempuan itu pikirannya aneh-aneh. Nah, maka sebaiknya ya sampai mata kaki itu saya kira sudah baik ya. Jadi demikian tentang hadis la yanzurullahu ila man jarrah thawbahu khuyala'a, muttafaqun alaih. Saya ulangi lagi, artinya Allah tidak akan merahmati orang yang menyeret bajunya karena memiliki perasaan sombong. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.